untuk diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, selanjutnya untuk rasa syukur kita kepada Allah dan selalu penuh tenang jiwa, mari kita juga membaca Asmaul Husna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Qadir, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Ghafir, ya Rafi'. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Ini mudah-mudahan semuanya anak-anak kami bisa menghafal Asmaul Husna. Karena dengan sering kita membaca, bisa kita hafal. Ketika kita bisa hafal, dalam kehidupan kita ada ruh sifat ilmiah, sehingga hati kita tenang. Nah, baik, selanjutnya Bapak absen dulu. Irwansyah, Khalid Wahdi, mana Khalid Wahdi? Jufrida, Hadir. Andini, hadir semua? Hadir ya? Alhamdulillah. Nah, sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah siap. Sebelumnya coba kita bangun. Coba berdiri semua. Berdiri. Karena ini yang terakhir. Mungkin sudah lelah. Coba kita gerakkan badan. 3 kali. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman pada hari akhir. Ini sudah kemarin kita sudah membahas tentang pengertian pada pertemuan pertama. Masih ingat kan? Kalau pertemuan kedua yang sebelumnya tentang apa? Pembagian hari akhir. Pembagian hari akhir bisa disebutkan? Sugra dan kubra. Apa itu sugra? Siapa bisa menjawab sebelah sini? Sugra itu hari kiamat kecil. Kalau kubra hari kiamat yang besar. Artinya kiamat yang sesungguhnya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Nilai-nilai yang bisa kita petik dalam kehidupan kita tentang beriman. Apabila seseorang mempunyai keyakinan dalam kehidupannya, coba kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Maaf, agak lambat sedikit. Coba kita lihat tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Bisa disebutkan nanti.
dari beriman kepada hari akhir. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan hubungan antara sikap mawas diri saat di dunia ketika masih kita hidup dengan kehidupan seseorang di akhirat nanti. Saya berikan tayangan video. Mungkin dengan video ini terbuka hati kita, semakin taat kita kepada Allah dengan mengingat hari kiamat. Ini hanya sebuah tanda-tanda kiamat. Sebuah bencana alam menandakan tanda-tanda kiamat sughra. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم أتى عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Apa yang bisa dipetik dari tayangan video ini? Siapa bisa menjawab? Ada yang bisa menanggapi? Apa yang bisa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sebuah tayangan ini, sebuah kejadian ini? Bahwa dalam kehidupan kita ada batasnya. Ini hanya sebuah bencana alam. Umur kita ada batasnya. Dengan kita melihat kejadian ini, semakin kita mengingat tentang kematian. Ketika kita mengingat kematian, kita akan selalu melakukan hal-hal kebaikan. Nah, selanjutnya coba perhatikan tentang materi kita hari ini, beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah menjadikan manusia rajin dan taat beribadah. Ketika kita mengingat tentang hari akhir, hari kiamat, kita semakin dekat dengan Allah. Rajin beribadah. Kalau kemarin kita tidak pernah salat subuh atau telat salat subuh, mungkin untuk hari ini dan selanjutnya kita akan cepat bangun untuk melaksanakan salat subuh. Kemudian yang kedua adalah mendorong manusia berperilaku baik. Mungkin kalau kemarin kita agak nakal sedikit dengan orang tua, kita berkata kasar, mungkin dengan guru juga kita berkata kasar dan menghibur, jarang menghormati guru, jarang menghormati orang tua. Hari ini kita senantiasa berperilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kemudian mencegah perilaku buruk. Apa saja perilaku buruk? Saya disebutkan perilaku buruk. Yang kedua perilaku buruk. Dan juga perilaku buruk bisa disebutkan mencuri, kan perilaku buruk. Jangan pernah membohongi orang, jangan pernah membohongi orang tua, selalu taat dan patuh. Yang pernah meninggalkan salat. Nah, kemudian selanjutnya hubungan perilaku mawas diri dengan kehidupan akhirat. Mawas diri seseorang dapat mengenal keterbatasan dan kekurangan dirinya. Jangan berlaku sombong. Kedua,
Oke, sampai di sini pengantar dari Bapak. Selanjutnya adalah coba kita buat kelompok yang teratur. 1, 2, 3, 4. Ini satu kelompok. Nah, selanjutnya setelah kita membuat kelompok, ini kelompok A ya. Jadi kelompok B dan kelompok C. Jadi untuk kelompok A, ini tugasnya coba dilihat petunjuk sesuai dengan langkah-langkah LKPD-nya. Merumuskan hubungan perilaku mawas diri saat di dunia dengan kehidupan akhirat. Yang pertama nanti ditulis nama pesertanya, nama kelompoknya, ketua dan anggota kelompok. Kemudian ini kelompok B. Berarti sekarang adalah saatnya kita mau presentasi tugas yang telah diberikan untuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi untuk pertama kali kita minta langsung kepada kelompok A untuk mempresentasi di depan, 1 orang ketua kelompok dan 1 lagi peserta. Jadi setiap kelompok 2 orang yang tampil. Ya, silakan kelompok A. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema merumuskan hubungan perilaku mawas diri saat di dunia dengan kehidupan akhirat. Mawas diri adalah yang mampu menempatkan diri secara proporsional di alam jagat raya ini. Setiap orang pasti menginginkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia untuk muhasabah. Inti muhasabah adalah introspeksi, mawas diri, melihat, memeriksa, melakukan perhitungan dan mengoreksi diri sendiri secara jujur. Mawas diri juga menggambarkan kesadaran akan kepentingannya membawa bekal dalam perjalanan kehidupan agar sampai akhir tujuan dengan selamat dan bahagia. Bekal yang baik adalah amal soleh yang melahirkan keridhaannya dan terbebasnya dari dosa yang dapat menyelamatkan dari murkanya. Memperhatikan bekal artinya sadar untuk menimbang dengan cermat amal soleh pribadi yang telah dilakukan untuk mendatangkan keridhaannya. Hanya ini saja yang dapat kami simpulkan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Menyeberang jalan berhati-hati sampai tujuan dengan selamat. Hari kiamat tidak perlu ditakuti, berbanyak amal dan jauhi maksiat. Apakah ada yang ingin menanggapi atau pertanyaan? Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok C atau kelompok B? Ya, boleh. Apa yang maksud dengan mawas diri? Nah, apa yang maksud dengan mawas diri? Mawas diri adalah yang mampu menempatkan diri secara proporsional di alam jagat raya ini. Bisa diulangi sekali lagi? Mawas diri adalah yang mampu menempatkan diri secara proporsional di alam jagat raya ini. Bagaimana? Sudah paham ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada kelompok A. Kelas dan presentasi di depan kelas. Selanjutnya kelompok B. Silakan kelompok B mempresentasi di depan, 1 ketua dan 1 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja merumuskan hubungan perilaku mawas diri saat di dunia
membantu kita untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan amalan baik sebagai bekal kita di akhirat nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok C akan mewakili dari hasil kerja kelompok kami. Tugasnya merumuskan hubungan perilaku mawas diri saat di dunia dengan kehidupan akhirat. Sikap dalam menghadapi kiamat kubra. 1. Berdoa agar selalu berada di jalan yang benar. Hati manusia itu mudah sekali terombang-ambing. Ada masa kita baik sekali, ada masa kita buruk sekali. Makanya kita harus berdoa agar hati kita tetap baik. 2. Hati-hati dalam muamalah. Muamalah adalah hubungan seseorang dengan orang lain. Alhamdulillah sudah menyelesaikan tugasnya untuk mempresentasi kegiatan tugas-tugas yang telah diberikan. Namun sebagai penguatan perlu Bapak sampaikan, mengulang kembali bahwa dalam kehidupan ini kita perlu kehati-hatian untuk menjalani dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir ataupun kematian. Alhamdulillah sampai di sini sudah dipahami. Selanjutnya berarti langkah yang terakhir kita buat ulangan ataupun tes tulis. Boleh diatur kembali meja depan dulunya, diatur. Boleh dijawab langsung di lembar soal. Boleh, kalau sudah siap boleh dikumpulkan. Langsung dikumpulkan. Nah, alhamdulillah sampai di sini perjumpaan kita, pertemuan kita pada materi beriman pada hari akhir. Insyaallah minggu depan kita akan belajar tentang materi berbakti kepada orang tua. Anak-anak semuanya, kalian semua tolong di rumah nanti mempelajari membaca buku. Boleh juga dilihat di internet. Tolong juga dibuka Google tentang materi-materi yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semua kelas siap. Siap.